podcast Elroy Special Episode. Sekarang teman-teman kita ada di Cafe Demir Jalan Jambi, Surabaya nomor 35. Nah, kenapa kita ada di cafe sekarang? Soalnya kita akan ngafe-ngafe bareng dengan narasumber kita, Paul Setiadi, yang konon katanya kemana-mana bawa perkakas sendiri nih untuk menikmati kopinya. Jadi kalian bisa bayangin ya, bawa biji kopi, gilingan kopi, termosnya, dan lain-lain deh. Om Paul, thank you for coming. We are glad to have you here. Welcome to our podcast Elroy. Oke, Om Paul, hari ini aku akan tanya-tanya nih tentang pengalaman Om Paul sebagai pecinta kopi ya. Okay. Berharap teman-teman yang mendengarkan boleh mendapat hal yang positif dan belajar sesuatu di dalamnya. Oke, hari ini aku akan mulai. Aku mau tanya pertama, gimana nih awalnya Om Paul mengenal kopi? Mungkin Om Paul bisa cerita dari mungkin bisa lebih spesifik ke waktu umurnya pertama kali mengenal kopi, situasinya mungkin yang sampai Om Paul hari ini masih ingat, terus sampai akhirnya mau belajar meracik sendiri. Gimana tuh Paul? Oke, kopi yang saya pertama kenal itu kopi instan. Memang dari merek yang cukup terkenal, merek yang baik, dan itu mulai akhir SMA. Saya mulai minum kopi. Lalu ketika di kuliah itu saya makin suka kopi, tapi di situ saya mulai minum kopi tanpa gula. Saya mulai membiasakan saya mulai membiasakan minum kopi tanpa gula, tetapi masih kopi instan. Nah, ketika saya sudah bekerja, itu kira-kira sekitar tahun 2000. Sudah cukup lama saya bekerja, itu kira-kira tahun 2009 itu ya, saya mulai berkenalan dengan kopi biji. Ya. Nah, sebetulnya selama setahun terakhir itu antara 2008 sampai 2009 saya berhenti minum kopi. Kenapa tuh Om Paul? Nah, karena ketika saya mencoba untuk suatu hari itu saya nggak sempat ngopi. Kepala saya sakit setengah mati. Gitu ya. Seberapa hari itu Om Paul? Itu bisa 2 hari waktu itu kepala saya sakit ya. Okay. Saya pernah dengar orang kalau biasa minum kopi lalu berhenti itu kepalanya sakit ya. Saya pikir saya minum kopi karena saya suka. Okay. Ya, tetapi kalau saya tergantung kopi atau itu bisa kita sebut addicted ya, jadi kecanduan. Nah, kan hidup saya dikontrol kopi. Terbalik ya. Saya yang suka kopi, saya beli, kok kopinya kontrol saya. Menarik. Itu sesuatu yang keliru. Iya. Ya, itu cara saya nggak suka situasi seperti itu, karena itu saya berhenti. Okay. Tahun 2009 itu saya mulai datang ke satu kafe. Saya mencoba untuk minum kopi. Dan karena saya sudah terbiasa minum kopi tanpa gula, saya mulai dengan espresso. Okay. Ya, di situ saya mulai merasakan si pemilik kafe ini ngajarin saya, dia masih muda. Saya belajar dari anak-anak muda sebetulnya untuk minum kopi. Karena dia belajar tentang kopi, dia sekolah tentang kopi, bagaimana meracik kopi, bagaimana mulai dari roasting sampai roasting bijinya sampai menyajikan kopinya, dia sudah punya mesin-mesinnya. Saya mulai belajar minum kopi di situ. Nah, dari situ saya mulai semakin menyukai. Ternyata kopi ini macam-macam kan gitu ya. Jadi saya bisa belajar untuk minum kopi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Oke. Oke, itu seperti itu. Oke, Secara saya minum kopi sampai sekarang saya semakin suka gitu ya. Oke, berarti dari SMA tadi Om Paul. SMA, kopi instan, mulai Ya. dari kopi instan, terus berlanjut ke mulai belajar meracik sendiri. Kopi instan itu selama kuliah saya masih minum kopi instan. Kopi instan juga. Sampai saya bekerja beberapa tahun, Mm-mm. ya cukup lama, bertahun-tahun. Baru Sampai kira-kira saya baru sadar bahwa saya tergantung kopi itu tahun 2008 kira-kira. pas suatu kerja itu ya. Baru berhenti, sempat berhenti. Sempat berhenti setahun kira-kira. Setelah itu baru belajar meracik sendiri. Belajar belum, saya belum. masih minumnya di kafe. Oh, belajar minum di kafe. Ya, minumnya di kafe. Sebelumnya sudah sering minum di kafe. Saya selalu espresso karena saya suka kopi yang pekat. Gitu. Nah, 2009 itu saya mulai belajar selain espresso, saya mencoba untuk minum yang filter. Ya, kopi yang difilter, jadi manual brew istilahnya. Jadi itu cara menyajikan kopi memang ada banyak. Nanti kita akan tanyakan. Ya, itu nanti kita lanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Di kehidupan yang selanjutnya. Ya, Om Paul, tadi kan Om Paul sempat nyinggung-nyinggung ya, ada beberapa kayaknya ada kopi espresso, cold brew, ada nanti manual brew tadi yang saya bilang ya, filter ya. Oke. Nah, aku mau tanya nih sekarang Om Paul, jenis kopi apa sih yang Om Paul tuh sukain? Nah, yang kopi jenis umum yang populer tuh apa sih yang ditahu sama teman-teman? Terus apa sih perbedaan kopi-kopi itu? Mungkin Om Paul bisa jelasin. Kalau jenis kopi itu asalnya memang bukan dari Indonesia. Dia dari Timur Tengah dan Afrika. Oke. Ya, ada 4 jenis kopi yang secara garis besar ya. Itu ada Robusta, ada Arabica, lalu ada Liberica dan Excelsa. Tetapi di pasaran yang umum kita konsumsi dan diperdagangkan itu Arabica dan Robusta. Oke. Yang sering di kafe-kafe itu? Ya. Oke. Nah, apa bedanya sekarang Robusta sama Arabica? Kalau Robusta itu dari sisi penampilannya juga beda, ya. Dia cenderung lebih bulat bijinya. Kalau Arabica agak lebih panjang, lonjong. Oke. Nah, tapi yang lebih penting bukan bentuknya, yang lebih penting rasanya dan kandungannya. Oh, beda. Jadi Robusta itu rasanya cenderung gimana ya, agak istilah Inggrisnya itu harsh. Agak apa ya, kasar gitu ya, kurang smooth, kurang halus gitu rasanya. Robusta. Satu, dan dia tidak terlalu bervariasi. Oh, jadi kopi itu juga bervariasi ya? Oh iya, asal kopinya, kondisi tanahnya itu berpengaruh. Lalu cara panennya, semua stage dari proses kopi itu akan mempengaruhi rasanya. Jadi mulai dari penanaman, kondisi tanahnya, lalu perawatan dan panennya. Cara panennya juga akan menentukan. Jadi bukan caranya, tetapi masa panennya. Kalau dia dipanen ketika belum betul-betul masak, belum matang di pohon, itu nanti rasanya pasti akan beda. Lalu cara pengeringan, cara mencucinya, menarik. Ya, lalu tenggang waktunya dari proses kering ke roasting, ke sebelum dibakar. Pembakaran, ya. Cara bakarnya, itu suhunya. Ya, lalu ketika dia di grind, digiling untuk disajikan, grind size-nya, jadi ukuran gilingannya itu, hasil gilingannya itu menentukan rasanya. Wow. Nah, kalau espresso
alatnya dan setting alatnya itu akan bisa membedakan rasanya juga. Itu bagi saya kopi ini sangat menarik, ya, dan apa ya, minuman yang sangat unik. Ya, jadi begitu banyak pengaruh yang sangat detail di dalam pemrosesannya, itu membedakan rasanya. Tadi itu robusta ya Om, kayak lebih itu umum. Jadi baik robusta maupun arabica. Nah, kalau dari segi rasa tadi saya kembali, robusta itu agak harsh dan kadang cenderung ke chocolatey atau nutty. Ya, seperti kacang gitu ya. Tapi kalau arabica itu sangat kompleks. Kompleks, bisa timbul rasa buah. Macam-macam buah. Ya, ada rasa manisnya, ada rasa asamnya, ya. Terus arabica ya. Iya, kadang-kadang sedikit spicy kayak rumput gitu. Ya. Itu Jadi atau seperti teh bunga gitu ya. Teh bunga. Ya. Nah, itu uniknya arabica di sana, kelebihannya di situ. Nah, dari segi penanaman, robusta itu ditanam biasanya pada ketinggian sekitar antara 600 sampai 900 di atas permukaan laut. Robusta. Di atas itu 900 itu biasanya yang ideal untuk robusta. Kalau arabica dia antara 1200 sampai 1600 itu yang ideal untuk menanam arabica yang hasilnya baik. Jadi sedalam itu ya ilmunya. Wow, pantas kemana-mana. Kalau kalian tahu ya, Om Paul itu bawa biji kopi sendiri. Yang tadi aku udah bilang ya. Terus bawa penggilingannya sendiri Om Paul. Yang Om Paul sering bawa itu apa? Hand grinder ya. Hand grinder. Ya, jadi kita gilingan yang pakai tangan. Terus bawa apa lagi? Saringannya. Ya, filternya. Filternya itu ya. Itu yang sering Om Paul bawa apa? Robusta atau arabica? Saya selalu arabica. Ya. Yang kenapa saya memilih arabica? Satu dari sisi rasa ya, pasti itu yang utama. Yang kedua dari sisi pengaruhnya ke tubuh. Robusta itu kandungan kafeinnya itu antara 2-4%. Sedangkan arabica itu sekitar 1,5 sampai 1,7%. Lebih kecil ya. Jadi separuh. Nah, kandungan kafein kalau terlalu tinggi itu untuk tubuh kan rasanya enggak enak. Kadang-kadang di dada ini, di jantung ini terasa berdegup lebih cepat ya. Itu agak kurang nyaman. Tapi kalau arabica itu di jantung lebih light, lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Lebih ringan. Ya. Aku mau tanya lagi nih Om Paul. Kan tadi jenis-jenisnya berbeda-beda. Terus mungkin ada nggak sih Om Paul, ada saat-saat tertentu nggak untuk Om Paul itu bisa menikmati kopi gitu? Mungkin waktu pagi hari mungkin, atau malam hari mungkin, atau ya berapa waktu, berapa jam, atau berapa minum dalam setiap hari? Minum kopi bagi saya itu saya tidak terlalu tergantung sama waktu. Benar. Ya, saya bisa minum pagi bangun tidur, saya minum sering. Ya, siang setelah makan siang saya minum sering. Jadi nggak ada waktu khusus ya? Nggak ada. Tengah malam ketika saya mungkin lagi cari ide atau mengerjakan sesuatu, belum tidur atau pas nggak bisa tidur ya saya minum kopi, nggak masalah. Pertanyaanku selanjutnya adalah, apa ada manfaat kopi buat Om Paul nih dalam kehidupan pribadi mungkin atau sosialnya? Tadi kan salah satunya tadi Om Paul bilang mencari ide-ide tadi. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu, Om Paul ini arsitek ya. Jadi Om Paul ini ya mungkin mencari-cari idenya dari kopi tuh, temannya Om Paul ya. Ya, kopi itu buat saya ya teman untuk
ketika saya sendirian atau teman ngobrol mas sama teman-teman juga. Jadi tapi yang terutama ya saya memang suka kopi. Jadi saya bisa menikmati kopi kapan saja gitu ya. Dan saya bisa memilih kopi macam-macam sehingga saya sering kali beli lebih dari satu macam kopi untuk di rumah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada banyak nih Om Paul. Silakan. Nah, kalau tadi kan sisi kenapa Om Paul suka ya? Apalagi tadi manfaatnya salah satunya itu mencari dapat ide-ide. Terus misalnya kalau ketemu sama teman-teman itu bisa mencairkan suasana mungkin gitu ya Om Paul. Dan bisa digolongkan jadi Om Paul bisa saling membicarakan tentang kopi yang kita minum. Oh, jadi kalau sama teman pesan biji yang beda dengan apa yang saya pesan, kita bisa saling bertukar ya. Oh, oke. Ya, jadi kita bisa bicarakan, oh ini ternyata rasanya seperti ini, oh ini aku lebih suka yang ini, ya saya lebih suka yang ini kan gitu. Jadi itu salah satunya. Hal yang kedua, dari beberapa artikel yang saya baca, kopi ini baik untuk penderita diabetes. Ada manfaat baiknya di situ. Tidak menyembuhkan, ya, dia bukan obat, tetapi ada manfaat untuk menekan tingkat diabetes. Tentu kalau kita bicara diabetes itu tergantung disiplin masing-masing. Kalau nggak bisa disiplin ya tidak ada gunanya mau minum apa aja ya. Kita melenceng sedikit. Tetapi artikel yang pernah saya baca, kopi cukup bermanfaat untuk membantu mengendalikan diabetes. Yes. Oke. Om Paul, kita boleh tahu nggak ini di depan kita ini kalau sekarang ini bentuknya apa ini Om Paul? Minuman ini Arabica atau Robusta? Ini Arabica. Jadi kopi yang ini Arabica. Yang saya pilih bijinya tadi itu Argo Puro Natural. Argo Puro Natural. Diseduh dengan sistem filter V60. Oh, apa tuh? Ya. Panasnya? Enggak, jenis filternya. Oh, jenis filternya. Ya. Seperti ini biasanya mereka menyeduh dengan suhu sekitar 90 derajat suhu airnya. Perbandingannya 1:15. Jadi satu kopi, satu gram banding 15 gram air. Ya. Kalau kopi ngitung di biji susah hitungnya. Kita coba ya. Oke, silahkan dicoba. Aku coba ya. Ya. Kapan lagi minum kopi? Oh ya, aku nggak suka kopi, tapi kita lihat ya. Berbeda dengan kopi yang instan yang kamu minum. Iya benar sih. Ya, jadi kalau orang bilang kopi itu pahit, kita buktikan di sini kopi itu belum tentu pahit. Iya benar-benar. Tidak, rasa pahitnya pasti ada, itu basic. Ya, tetapi yang lebih kuat sebetulnya kalau apalagi Arabica ya, itu kita bisa merasakan kalau pelan-pelan kamu minum, itu lama-lama bisa merasakan oh ini ada rasa. Iya, after taste-nya. After taste-nya juga akan berbeda. Jadi ketika pertama kali dirasakan itu beda, ketika selesai itu after taste-nya juga akan berbeda. Itu bisa macam-macam. Bisa ada manisnya, bisa ada sedikit spicy, atau kadang rasa seperti rempah-rempah begitu. Ya. Nah, minumnya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalian harus coba. Jadi kalau orang bilang kopi pasti pahit, enggak. Kan ada meme yang mengatakan hidup ini sudah pahit ya. Jangan ditambahkan pahit lagi dengan kopi. Kopi sama sekali tidak pahit. Kita coba. Nah, belajarlah minum kopi dengan benar. Itu yang penting. Ya. Yes. Jadi mindset bahwa kopi itu pasti pahit, kopi itu pasti hitam. Kalau minum kopi harus pakai gula, itu mindset yang sangat keliru. Ya. Kembali lagi ya teman-teman.
Om Paul ini pencinta kopi. Butuh Lebih, proses yang kalau lama. pecinta itu rasanya agak sulit dikendalikan gitu Oh, ya. oke. Jadi saya lebih suka kalau saya dikatakan penyuka kopi Penyuka kopi. ya, karena Suka itu bisa saya- dikendalikan. kalau suka kan saya bisa mau minum bisa, mau enggak bisa. Oh. Tapi kalau udah cinta itu kan susah. Wah, dalam nih guys. Cinta dan suka ternyata itu berbeda. Nanti kita mungkin ada satu sesi ngomong tentang cinta dan suka ya. Ya. Oke, yes. Oke, nah kalau tadi kan kita di sisi kenapa Om Paul suka, terus kayaknya sisi good side-nya gitu ya. Aku mau tahu dong Om Paul. Tadi mungkin Om Paul sempat singgung juga tentang ada dark side-nya. Maksudnya sisi jeleknya, bukan jelek kali ya. Ada sisi negatifnya nggak Om Paul? Kalau misalnya kita terlalu suka atau terlalu cinta tadi ya sama kopi. Sejak saya mencoba saya belajar dan menikmati kopi itu yang betul-betul dari biji, bisa grind sendiri, saya proses sendiri, saya minum dengan cara-cara yang benar. Saya bisa 3 hari sampai 1 minggu tanpa kopi, saya bisa. Saya nggak tergantung lagi dengan kopi. Ya, jadi itu sebabnya saya bilang saya penyuka kopi. Ketika saya suka dan saya pengen ya saya minum. Tapi kalau enggak ya enggak gitu ya. Saya enggak. Saya mengendalikan kopi, bukan saya dikendalikan kopi. Quotes dari Om Paul. Oke, ada pengalaman buruk nggak Om Paul tentang kopi? Ya itu waktu saya minum kopi instan, Uh-uh. saya jadi addicted. Adik. Ketika saya berhenti, kepala saya rasanya luar biasa pusing, sakit sekali. Nah itu saya paksa untuk saya tahan, ya saya sempat tidak tahan dan minum obat. Sampai ke dokter nggak painkiller itu, ya? Pak? Oh enggak, Oh enggak ya. saya minum painkiller, tapi saya nggak mau minum kopi. Memang awalnya sempat saya coba untuk saya minumin kopi, pusingnya hilang, sakit kepalanya hilang. Wah ini udah nggak benar saya Iya, pikir. iya. Nah itu setelah itu saya stop, saya mulai mengendalikan kopi, bukan saya dikendalikan kopi. Mas. Sedap. Nah, oke, tadi kita sudah tahu ya semuanya. Thank you Om Paul. Aku mau tantang Om Paul kali ini, kita mau main game ya. Gamenya banyak nih, Om Paul harus siap-siap ya. Oh enggak, satu aja Om Paul. Satu kata, Om Paul harus sebutkan satu kata dalam 10 detik yang menggambarkan tentang kopi di dalam kehidupan Om Paul. Aku Oh. hitung dari sekarang, 1. Bagi saya kopi itu Satu kata ya, satu kata. satu kata, oke. Anytime. Wah, kopi itu anytime. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya saya bisa minum kopi kapanpun saya mau. Ya, saya bisa tidak minum kopi kapanpun saya tidak mau. Oke. Tapi saya suka kopi. Tadi ya, mengendalikan itu bukan kopinya, tapi Ya, kita yang mengendalikan kopi. Ya, jangan sampai terbalik. kopi yang Ya, mengendalikan. udah keluar duit terbalik lagi kita yang dikendalikan. Apalagi hobinya ngafe ya. Itu ironis sekali. Ya, oke. Aku yakin teman-teman di rumah dapat pelajaran nih, paling enggak yang tadi yang terakhir ya. Jangan sampai kopi mengendalikanmu, tapi biarkan kamu yang mengendalikan kopi Ya, tadi. jadi apapun yang membuat kita dikendalikan olehnya itu keliru, nggak benar. Ya, kecuali Tuhan yang mengendalikan kita. Oh, Ya, kalau Tuhan yang mengendalikan kita itu harus. ya. Wah, thank you Om Paul. I really appreciate that chit chat we just had. And thank you friends for watching. Semoga teman-teman semua boleh dapat pelajaran yang berharga yang kalian juga bisa praktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Thank you semua Om Paul. Bye bye. Thank you Om Paul.